mengingatkanku untuk belajar masak agar suamiku kelak akan senang. Buat apa? Lelaki itu gak ada yang baik. Lelaki itu brengsek. Lelaki itu semuanya bisa menyakitkan. Lelaki itu gak akan ada yang bertahan sampai akhir. Coba selalu diingatkan untuk mencoba menjadi yang terbaik untuk dia yang terburuk, mencoba memahami mengapa semua harus tentang dia, tentang dia, tentang dia. Diingat waktu semua yang ada hanya sakit hati. Ayo Ran, nyanyi sama aku. Lewati hari dengan senang, seperti ada harapan baru. Bertemu sahabatku yang selalu ada untukku. Kamu, ayo buruan. Bersamamu ku lalui hariku yang penuh teka-teki. Tak ada satupun arti tanpa hadirmu di sini. Bareng, ayo. Berjalan maju ke depan pastilah sangat sulit tanpa kamu di sini. Entah apa jadinya. Kenapa sih ibu selalu begitu? Mengingatkanku untuk belajar masak agar suamiku kelak akan senang. Buat apa? Lelaki itu gak ada yang baik. Lelaki itu brengsek. Lelaki itu semuanya bisa menyakitkan. Lelaki itu gak akan ada yang bertahan sampai akhir. Coba selalu diingatkan untuk mencoba menjadi yang terbaik untuk
aku. Lewati hari dengan senang, seperti ada harapan baru. Bertemu sahabatku yang selalu ada untukku. Kamu, ayo buruan. Bersamamu ku lalui hariku yang penuh teka-teki. Tak ada satupun arti tanpa hadirmu di sini. Bareng. Ayo. Berjalan maju ke depan pastilah sangat sulit tanpa kamu di sini. Entah apa jadinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa lagi dengan di acara Ramadan Senja bersama Markas Cinta. Ngobrol santai tentang cerita kita. Acara ini didukung berkat kolaborasi kita antara Samara dengan PUP atau Pemuda Ulung Production dan The Writers yang merupakan perkumpulan penulis buku Markas Cinta dan didukung oleh BRI seperti biasa. Oke, hari ini kita udah masuk di hari ketiga. Saya nggak sendiri nih, saya Ratna, perkenalkan, dan saya ditemani oleh Dr. Rima. Dr. Rima. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana dok, hari ketiga nih kita? Ya, alhamdulillah ya, udah hari ketiga kita membahas cerita-cerita yang sangat menggugah banget gitu ya. Kalau Iya ya. kehidupan kita ke depan nih. Nah kemarin, kita 2 hari kemarin udah bahas apa aja ya dok? Saya kok agak-agak lupa ya. Udah banyak banget tuh Tante Ratna. Ada apa ya, nasi goreng ibu gitu ya. Oh iya. Terus ada juga Terus yang ada apa tuh kemarin membuat pie, apple pie, mengolah kehidupan. Mhm. Terus di Malakama menjadi anak di Asia. Oh iya. Siapa emas, siapa logam. Keren banget. Betul. Oke, terus kalau hari ini kita mau bahas apa ya dok? Udah di hari ketiga ini ya dok? Ini hari ini saya gilirannya membahas banyak nih, ada cerita tentang pertanyaan konyol ya yang ada di Markas Cinta. Ada rumah, ya, sama yang terakhir anakku penulis artistik. Jadi sehari kita bahas 3 cerita yang menggugah banget gitu ya. Insya Allah akan berlanjut terus sampai minggu kedua. Jika ada 17 cerita yang ada di buku Markas Cinta itu akan kita bahas satu. Selesai ya. Oke. Kalau nggak salah hari ini tuh tema topiknya tuh sebenarnya adalah tentang berbau-bau kegagalan. Ya nggak sih dok? Iya. Jadi sebelum kita bahas apa sih kegagalan itu, kita dengerin dulu kali ya. Ada beberapa pendapat nih dari anak-anak muda tentang apa sih versi gagal menurut mereka. Ini ada siapa aja nih? Ada Mas Anam, ya, Mbak Marisa. Ini mulai dari siapa dulu? Nah, kita dengerin videonya dulu kali ya. Tadi ada video. tadi ada deh kayaknya yang udah sharing tentang apa itu makna gagal bagi mereka. Ya, video prolog dulu ya. Belajar tidak hanya kita lakukan di sekolah. Belajar bisa kita lakukan di mana saja, dengan siapa saja, dan kapan saja. Perspektif Samara Inisiatif ini adalah tematiknya di keluarga, bagaimana keluarga itu menjadi jalan kita untuk
menjadikan kehidupan berkualitas. Nah, perspektif yang dipakai Samara pada prinsipnya adalah mengintegrasikan dari 3 angle, yaitu dari perspektif spiritual, religius, tapi juga melengkapi dengan perspektif bisnis manajemen. Assalamualaikum. Social cultural. Jadi kami harapkan integrasi dari 3 perspektif ini mampu menghadirkan cara pandang yang baik untuk khususnya para generasi muda sekarang yang memang harusnya menjadi target utama untuk generasi yang harus mampu merencanakan kehidupan mereka nantinya. Jadi buku ini sebenarnya adalah melengkapi trilogi buku yang telah dikeluarkan Samara. Insya Allah buku Markas Cinta ini memberikan inspirasi dari nilai-nilai yang menjadi representasi nilai-nilai keluarga di Indonesia. Markas Cinta berisi tulisan-tulisan yang bisa berbagi pada kita mengenai hal-hal dalam proses pembelajaran dalam kehidupan. Dari kebahagiaan, dari pengalaman, dari kesedihan, kita bisa memperoleh banyak hikmah dalam menjalani proses kehidupan. Apa saja, bagaimana yang bisa kita pelajari? Yuk, kita bedah bersama-sama dalam Markas Cinta yang dipersembahkan secara khusus oleh Samara Initiative melalui literasi keluarga teredukasi. Oke, terima kasih Hana. Aduh, maaf salah tadi ya. Tadi itu video prolog tentang Samara, tentang apa yang sudah dilakukan Samara Inisiatif, terutama terkait dengan pembuatan buku Markas Cinta ini ya. Oke, kalau gitu abis ini Dok, baru kita dengerin video tentang makna gagal versi anak muda kali ya Dok. Gimana Dok? Ini kebetulan udah ada Bu Ati Kisjanta ya, penulisnya Pertanyaan Konyol. Oh oke. Oh udah hadir ya? Oke. Selamat sore Bu Ati. Selamat sore, maaf tadi coba mau masuk nggak bisa. Terima kasih udah diundang, udah bisa hadir. Sama-sama, terima kasih juga udah hadir di acara kami. Mana Bu Ati, boleh diceritakan dulu cerita tentang pertanyaan konyol ini, sekilas tentang cerita pertanyaan konyol. Jadi sebetulnya cerita ini mulainya dari waktu saya masih kecil, itu saya pernah menanyakan bapak saya. Jadi waktu dia pulang dari kerja, saya semangat sekali karena saya baru menemukan satu kata baru. Saya bilang ke bapak saya, "Pak, apa sih artinya sanggama?" Kemudian dia mukanya yang, "Dari mana kamu tahu itu?" Saya yang bingung. Saya kasih lihat buku TTS, ada majalah TTS, Teka-teki Silang. Kemudian saya bilang, "Dari sini." Siapa yang beli itu? Dari om saya. Kebetulan om saya menginap di rumah kita, bukan menginap tapi dia kos ya. Jadi saya bilang dari situ. Kemudian saya takut karena saya melihat wajah bapak saya itu jadi kereng sekali ya. Kemudian bapak saya memanggil om saya dan mengatakan, "Jangan sekali-sekali meninggalkan buku-buku yang seperti ini di sini, padahal buku Teka-teki Silang gitu. Jangan ditaruh di mana-mana," dan dimarahin habis-habisan om saya. Ini tidak bagus untuk, pokoknya tidak bagus untuk anak-anak, tidak boleh sembarangan segala macam. Dan setelah itu saya jadi takut sama menanyakan sesuatu ke ayah saya. Jadi sejak itu saya berjanji saya tidak mau menanyakan hal-hal yang bisa membuat ayah saya marah dan juga membuat ayah saya memarahi orang lain, bukan hanya kalau saya sendiri mungkin
salah saya ya, tapi jadi orang lain yang dimarahi karena kesalahan saya. Jadi setelah itu saya tidak pernah share lagi dengan ayah saya. Jadi saya tidak berani. Dan itu yang membuat saya jadi agak berjarak dengan ayah saya. Jadi waktu saya punya anak, saya berjanji ke diri saya sendiri, saya bilang, kalau saya punya anak, saya berjanji bahwa saya tidak akan memarahi apapun yang dia ceritakan, yang mengagetkan apapun yang dia ceritakan, separah apapun saya tidak akan memarahi dia, karena saya akan berterima kasih bahwa dia mau cerita ke saya, bukannya ke orang lain. Itu yang saya janji. Dan itu yang saya pegang sampai sekarang, anak saya itu selalu share apapun, dan jadi saya tidak pernah mau memarahi dia, menanyakan, siapa yang mengajari kamu? Kenapa kamu pergi dengan dia? Tapi saya berterima kasih dia mau menceritakan kepada saya, dan ini kejadian waktu biasalah anak saya teenager kan macam-macam ya, dan kebetulan ada yang bawa gelek gitu loh. Jadi dia mencoba, dan dia menelpon saya. Jadi suatu saat saya mendapat telepon dan dia mengatakan, "Mama tolong jemput saya dong, saya ketakutan." "Kenapa?" Kemudian dia ceritakan semuanya apa yang kejadian, dia ketakutan. Jadi ternyata gelek itu efeknya macam-macam. Dia dengan teman dia, dan temannya itu ketawa-ketawa, tapi dia ketakutan. Dia tuh lagi seperti paranoia, seperti itu. Tapi dia minta saya menjemput dia gitu loh, dan saya bilang, "Oke, saya jemput dia." Dan saya benar-benar waktu saya menjemput, saya tidak memarahi dia dan tidak memarahi temannya, tapi saya berterima kasih dia mengatakan ke saya gitu loh, bukan mengatakan ke bukan lari ke temannya atau diam, dan itu akan menjadi semakin parah. Jadi saya sangat berterima kasih bahwa eee, dia masih mau share ke saya, dan menganggap saya itu masih bisa dipercaya untuk share itu. Dan setelah saya jemput, eee, dia benar-benar yang memegang tangan saya dan mengatakan, "Aduh, saya goblok banget sih. Aduh, saya janji saya nggak akan mengerjakan ini lagi, saya janji." Dia tetap aja ngomong, "Saya kok goblok banget sih." Dia terus kayak gitu, dan udah kita pulang jalan naik bus, jalan pegangan tangan. Aku cuman terus ya udahlah, terus kita ngobrol aja, tapi aku sama sekali nggak nanyain, dapat dari mana teman kamu, kenapa kamu mulai?" Pokoknya udah saya berterima kasih dia cerita ke saya, dan dia sendiri belajar dari kesalahannya. Untuk saya itu udah luar biasa. Jadi itu pelajaran saya, dan saya mau share aja, karena untuk saya itu berbekas sekali dari mmm, waktu TTS itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Ida udah share ke kita, sehingga kita tahu ya, precious banget ya anak bisa ngomong langsung ke kita gitu ya, bukan ke temennya atau yang lain, sehingga kita bisa langsung. Nih, sekarang kita tanya ke siapa dulu nih, Tante Ratna, anaknya. Mungkin yang mewakili anak muda ini kita tanya ke Anan kali ya. Anan udah ada bukan? Belum. Halo Anan. Udah hadir kan gue ya. Tuh udah ada Anan. Hai Anan. Halo Apa Tante. kabar? Sehat alhamdulillah. Oke, Anan gimana nih Anan? Pendapat Anan tadi dengar Tante Ati cerita mengenai pertanyaan konyolnya tadi. Oh iya, oke. Untuk pertanyaan konyol yang aku ambil di sini adalah gimana sikap Tante Ati itu tidak memarahi gitu loh. Maksudnya tidak menjudge gimana anaknya saat berbuat kesalahan. Karena dulu di sekolah saya juga ada suatu konsep itu 3M, dan salah satunya itu untuk tidak memarahi. Nah, kebetulan di sekolah juga aku diajarin sama Bu Hera ya, kebetulan juga hadir di sini. Nah, jadi memang memarahi itu bisa membuat anak itu, menurut aku tuh ya gimana ya, mentalnya tuh udah kena duluan sebelum tahu kalau dia salah gitu. Jadi nggak harus dimarahi untuk memberitahu bahwa apa yang dilakukan itu salah. Jadi kalau kita udah kasih tindakan seperti dimarahi, seperti istilah dibentak atau apa, yang ada anaknya bukan belajar tapi malah lebih ketakut gitu. Jadi bukan ada kesadaran dari diri sendiri untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu lagi gitu. Jadi intinya kesalahan itu
paling apa ya, paling menurut aku paling baik, paling ampuh untuk mengetahui kesalahan ya kalau anak itu tahu sendiri kesalahannya itu seperti apa, bukan dimarahi, bukan diatur istilahnya gimana sih, "Kamu tuh harusnya gini gini gini." Nah itu menurut saya malah jadi mematikan apa ya, kreativitas anak atau gimana sih anak berpikir untuk, ke depannya agar lebih baik lagi. Untuk aku sih kayak gitu. Anan pernah punya pengalaman nggak bikin pertanyaan konyol? Pertanyaan konyol pernah juga waktu Pernah itu. ya? Pernah. Terus diomelin nggak? Enggak, Nggak? ya responnya sama persis itu, waktu itu ibu sama persis responnya kayak di cerita pertanyaan konyol. Oh gitu. "Dapat dari mana?" Gitu, iya. Sama persis, Oke, thank you begitu. Anan. Iya, Mau terima tanya, tapi kasih. setelah itu Anan hubungannya sama ibu bagaimana? Tetap bercerita atau bagaimana setelah itu? Alhamdulillah sampai sekarang aku kalau ada masalah apa-apa tetap cerita ke orang tua. Jadi misalnya ada masalah di kampus, masalah sama teman, pasti tetap sharing sama orang tua. Oke, menarik berarti mirip ya sama yang terjadi di Tante Ati berarti ya. Oke, Mbak Ida, Mbak Ida atau barangkali Mbak Ida aja deh. Mbak Ida mungkin ada ini pendapat atau Ibu Hera mungkin sebagai gurunya Anan dulu, monggo silahkan. Atau Mbak Mahfudoh nih dari sisi agamanya gimana kira-kira? Oh iya, udah ada Mbak Mahfudoh ya. Iya, monggo silahkan. Mbak Fudoh. Hai Mbak Fudoh. Silakan Mbak Fudoh. Suara saya terdengar? Terdengar? Jelas. Jadi kalau dari apa ya ini tentang memarahi anak tadi ya. Nah, itu kan kalau dari sisi agama, jadi ketika orang tua berbicara sama anak itu di salah satu surat di Al-Quran itu ada kan beberapa ayat yang menceritakan tentang gimana hubungan orang tua sama anak yang baik. Nah, salah satunya tentang memarahi ini. Jadi orang tua itu hendaknya suaranya itu dilunakkan gitu, biar nggak kena ke mentalnya anak gitu. Kalau dari yang pernah saya pelajarin ya. Jadi nggak boleh yang marah keras gitu suaranya, enggak. Kan Islam juga itu nggak suka dengan kekerasan, nggak suka dengan yang marah-marah gitu. Jadi tentang hubungan gimana orang tua, komunikasi orang tua sama anak yang baik biar lebih masuk ke hatinya itu, suaranya itu harus dilunakkan, dilembutkan, didekatin dengan kasih sayang gitu. Nggak yang langsung serta-merta bentak gitu. Soalnya Islam juga nggak suka tentang bentak-bentak itu, nggak sangat tidak dianjurkan gitu. Itu kalau menurut saya. Itu Bu Ratna. Oke, terima kasih Mbak Fudoh. Oke, kalau gitu habis ini kita dengar dari Ibu Hera. Bu Hera, bagaimana Bu Hera pendapatnya? Tadi muridnya sudah bicara. Ya, ini ternyata sampai kuliah masih ingat ya 3M. Salah satunya adalah tidak marah. Nan, betul sekali ya, bisa dirasakan bagaimana kalau kita nyaman, kita bahagia, mau cerita apapun pasti akan keluar ya. Tapi kalau sudah takut, ada apa di depanku gitu. Jadi baru-baru pengen bicara, yang ada adalah ada apanya tuh ya, menakutkan. Nah, kalau dari sudut pandang saya bahwa ketika Anda bertanya, apalagi hal yang konyol seperti itu ya, orang tua tidak siap, anak rasa ingin tahunya kan tinggi. Bagaimana orang tua menghadapi itu? Nah, ini dia, bahwa dalam berkomunikasi terhadap remaja, apalagi ya, kita memposisikan diri sebagai teman yang bisa jadi tempat curhat. Tadi Tante menyatakan bahwa Tante At itu berusaha untuk coba saya tidak marah, saya akan menerima apa yang dia ceritakan, dan memang itu ternyata membekas ya, dan ada kata-kata I love you mom, karena itu sudah terbangun hubungan kasih sayang Ananda sebagai seorang remaja yang ingin banyak tahu,
cerita tentang dirinya, tentang pengalamannya yang ia alami, sampai merasakan ketidakseimbangan saat mencoba-coba gelek tadi, itu sangat bagus. Artinya bahwa ia cerita kepada orang yang tepat, ia minta tolong kepada yang tepat. Perundungan-perundungan yang terjadi sekarang ini kan karena anak-anak merasa tidak percaya, tidak punya trust terhadap orang tua, terhadap lingkungan sekitar yang terdekatnya. Carilah dia orang-orang lain yang dianggap bisa menolongnya, padahal tidak, malah lebih menjerumuskannya. Maka kalau dari sudut pandang pendidikan, bahwa rasa kasih sayang, nyaman, trust, merasa dihargai, disayang, itu yang perlu kita tanamkan sejak awal. Dan terbukti bahwa sampai sekarang hubungan baik Anan dengan ibu ayahnya, dengan semua guru, semua dosennya, termasuk saya sebagai guru TK-nya dulu, alhamdulillah tetap terhubung dan baik. Demikian kalau dari sudut pandang kasih sayang yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak, terutama remaja. Makasih. Terima kasih Bu Hera. Habis ini apa nih Dok? Dokter Rima. Ini udah ada Mbak Citra Yulia Sari ya sebagai penulisnya kisah rumahnya, keren banget ceritanya. Iya, Masih banyak Mbak Citra udah datang hari ini. sama-sama. Senang udah bisa gabung. Kita boleh minta Mbak Citra untuk cerita tentang rumah ini sekilas ya Mbak ya. Iya, sebetulnya cerita tentang rumah ini adalah beberapa obrolan dari teman-teman juga gitu ya, dari teman-teman sekitar. Kalau dan pengalaman pribadiku, pernah ada trauma masa lalu, orang tuaku berpisah gitu ya, sampai akhirnya kita lupa sampai ke seperti yang Mbak Ati tadi, traumanya itu untungnya positif Bu. Jadi kita benar-benar pada saat menikah kita oh berarti kita tidak boleh divorce, tapi lupa nggak boleh divorce tuh seperti apa sih gitu ya. Saking ketakutannya itu, hal-hal yang menurut kita mengganggu kita nggak berani utarakan. Ya kayak misalnya tidur ngorok, misalnya odol nggak ditutup lagi, atau ya hal-hal kecil yang kita udah supaya aman pernikahan gue nggak mau hal-hal kecil gitu. Padahal sebetulnya kita manusia biasa yang memang kalau nggak suka yang ngomong gitu ya, bisa dikompromi. Menikah tuh kompromi seumur hidup lah. Itu yang kadang-kadang di awal-awal menikah nih kita lupa gitu. Dan beberapa teman-teman kan pada zaman dulu itu kan nggak ada ya Bu ya gitu, nggak ada nih kayak begini-begini nih kita sharing. Atau ya, halo masih tersambung nggak nih ya? Masih Mbak. Masih jelas Mbak. Ya, kita nggak ada wahana seperti ini untuk sharing gitu ya. Jadi kita benar-benar jadi ibu, jadi istri itu seperti apa ya udah nggak ada sekolahnya. Jadi kita beneran nyoba aja nih di lapangan seperti apa. Nah dari situlah pengalaman dari teman-teman juga hal-hal kecil itu bisa jadi bumerang gitu ya Nah makanya aku menceritakan boleh loh kita sekali-sekali akhirnya ngomong gitu loh apa yang kita mau dengan pasangan kita, apa yang kita bisa kompromikan bersama gitu loh, untuk tujuannya tadi kita hidup nikah memang untuk sama-sama, tapi tujuannya apa? Nah itu, jadi ada masalah selesaiin, ada masalah selesaiin, bukan disimpan akhirnya jadi bom waktu. Sebetulnya gitu sih. Jadi mau tegaskan sebetulnya masalah apapun bisa diselesaikan di dalam rumah itu sendiri dan kembali pulang ke rumah gitu. Jadi sebetulnya intinya itu sih untuk pengantin-pengantin baru nih yang baru-baru mau belajar berumah tangga kan gitu ya, ketakutan itu gitu sebetulnya Mbak. Iya. Ya keren banget sih Mbak, tapi memang intinya jadi sebenarnya semua itu bisa dikomunikasiin lah ya. Betul. Kompromi seumur hidup itu akhirnya setelah menikah 23 tahun baru oh benar berarti menikah memang kompromi seumur hidup gitu. Jadi apa bisa kita obrolin. Lama banget belajarnya kayaknya ya. Iya. Oke. Itu sih. Terima kasih. Aku suka tuh kata kompromi seumur hidup akan itu yang mengingatkan. Komitmen, ternyata nggak cuma sekedar komitmen, memang harus kompromi ya untuk orang-orang yang misalnya perempuan-perempuan seperti kita ya. Aku menganggapnya kita kan sama nih, tetap berdaya, tetap berkreasi. Itu banyak yang teman-temanku di luar sana yang nggak berani mengungkapkan pendapat kalau dia sebetulnya juga tetap mau berkarya misalnya kayak gitu. Ya harusnya kan bisa dikompromiin dong gitu. Jadi maksudnya coba deh ngomong gitu. Jadi ya memang harusnya diajak juga nih ngobrol nih. Kok tadi pada nggak bisa datang nih hari ini karena pada siapin buka gitu loh. Jadi memang menikah itu ternyata memang kompromi gitu. Selain komitmen memang kompromi seumur hidup gitu.
Iya, mudah-mudahan pasangan-pasangan yang mau menikah juga udah mulai belajar ya bahwa tahu bahwa ternyata menikah itu tidak semuanya tuh ya itu tadi perjalanan kompromi seumur hidup itu yang tadi Mbak ya. Betul. Kalau misalnya gini, tujuannya kita sehidup semati atau sehidup sesurga nih misalnya, tapi ada masalah ya apa yang harus diselesaikan kan kayak gitu kan, memang harus kompromi. Jadi jangan ujuk-ujuk kayak aku dulu, pokoknya intinya nggak mau kayak papa mama divorce, pokoknya harus, tapi akhirnya dipendem kan itu sedih juga ya gitu. Jadi Iya, itu betul. kita sebetulnya menikah kan harus happy. Jadi hal-hal kecil memang ternyata memang harus dikompromiin gitu sih. Oke, Aku terima mau usul nih untuk kawinan. Orang kan biasanya kalau di kawinan bilang saya akan mencintai sampai akhir hayat gitu ya. Mestinya di sumpah itu ada kata bahwa kita akan berkompromi seumur hidup. Jadi itu yang diingat. Kita itu bisa Daripada mencintai sampai akhir hayat, nggak ada artinya. benar. Karena emang cinta itu kan bisa naik turun ya, makanya cinta tuh harus dipupuk biar nggak terpuruk, betul kan ya gitu. Jadi memang ya itu salah satunya dengan saling ngobrol gitu. Teman-teman sekarang nih Mbak Citra nih emang paling jago deh tuh kalau Kayaknya kita harus mengeluarkan ini ya, statement. arrange session sendiri ya untuk urusan ini, kayaknya seru. Oke, balik lagi ke host deh. Oke, kalau gitu sekarang kita dengar dari versinya Marisa. Marisa udah ada di sini? Ada. Oke, nah Marisa gimana Marisa? Kalau menurut Marisa setelah baca tentang rumah? Kalau menurut saya ceritanya itu bagus. Terus kayak ternyata hidup di usia dewasa itu tidak mudah. Apalagi kalau kita punya trauma di masa lalu atau masa kecil soal pernikahan kan. Dan yang memberi luka itu orang tua sendiri, tempat ya rumah buat berkeluh kesah, ternyata ada masalah kayak begitu kan. Ya berdamai dengan masalah juga nggak gampang gitu, tapi coba untuk melupakan atau memaafkan itu tidak salah juga. Jadi kalau misalkan udah bisa melupakan, tapi kan masih membekas kan di dalam hati. Ya itu, jadi kayak ya karena udah berdamai dengan masa lalu. Itu aja sih. Makasih Marta. Iya. Karena sebetulnya kita yang menentukan sih, kita yang menentukan mau berdamai atau enggak. Karena semua pilihan ada di tangan kita sih. Mau tetap berdamai atau ya kalau anak-anak dulu kan, broken home berat, gue gini aja deh, gue dulu broken home. Tapi kan kita memilih untuk tidak seperti apa yang kata orang-orang bilang gitu. Iya, betul banget. Oke, selanjutnya Dokter Rima, kita mau Selanjutnya kita nonton video dulu kali ya nih. Udah ada Boleh, video boleh. tentang gagal nih yang keren banget nih. minta tolong Mbak Hana puterin video tentang gagal. Gagal. Kita sering gak sih dengar kataan itu? Tapi sebenarnya apa sih artinya? By definition ya, dari KBBI ini ya. Gagal itu kita nggak bisa atau nggak mampu untuk dapetin apa yang kita mau dan kita usahain selama ini. Of course, feeling kita pasti amburadul kan saat kita experience sebuah kegagalan. Iyalah, udah kita pengen banget. Udah diusahain, nggak bisa lagi. Pasti kecewa, pasti anxious, pasti sedih, pasti marah-marah, macam-macam lah. Tapi ada juga kok orang yang ngedefine gagal ini sebagai hal lain. Contohnya yang paling umum, mainstream banget. Apa ayo? Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Atau pernah denger ini lagi nih. Kegagalan adalah guru yang terbaik. Bener apa salah? Kalau lihat dari KBBI sih salah ya. Tapi hal itu bisa jadi benar. Kenapa? Karena udah di-experience sama orang lain secara langsung. Jadi apa sih definisi kegagalan itu? Jawabannya ya relatif, balik ke orang masing-masing. Tapi menurutku personally, kegagalan itu adalah sebuah proses. Karena dari sebuah gagalan, kita bisa masih mikir lagi nih. Dan introspeksi juga pada diri sendiri dengan lebih menyeluruh. Contoh yang pertama nih ya. Kalau kita gagal, nyesel dong, ya nggak? Dari nyesel itu, kita bisa tahu apa aja sih yang bikin kita gagal. Dan kita gagalnya tuh sebenarnya di proses mana gitu. Pasti terlintas, apa sih kalau aku kayak gini? Bisa nih, coba kalau nggak kayak gini, coba kalau nggak kayak gitu. Pasti yakin, pasti lolos nih.
Dari penyesalan itulah kita bisa belajar. Oh, mendingan aku pakai yang kayak gini ya daripada kayak gitu. Karena pernah dicoba nih pakai cara A, tapi gagal. Terus yang kedua, dari gagal itu kita sebenarnya bisa tahu tuh kekurangan kita, kayak am I really qualified for this? Dan qualifications apa sih yang sebenarnya dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan yang aku inginkan. Aku bisa tuh mikir aku kurangnya di mana sih gitu. Dan dari pemikiran itu tuh ada gap nih, ketahuan gap kondisi kita sama goals kita tuh seberapa besar. Dan realizing the problem is the first step untuk kita berada di jalan yang lebih baik. Dari situ kita bisa catch up dengan kekurangan yang harusnya kita miliki. Dan yang ketiga, kita bisa reevaluate goals kita sebenarnya. Kita bisa mikir, worth it nggak sih sebenarnya goals yang kita inginkan selama itu? Sebenarnya benefit atau keuntungan dari goals kita, dari kita achieving goals kita itu worth it nggak sih? Ya Allah, anak ekonomi banget ya, benefit apa? Cost and benefit. Oke gini, sama sebenarnya apa sih? Sebenarnya goals yang aku capai ini udah bener nggak sih? Atau jangan-jangan yang aku inginkan selama ini yang udah aku usahain, yang aku pengen kan ternyata bukan goals sebenarnya aku mau. Contoh simpel banget. Kita pengen makan bakso nih di tempat yang trendy gitu, kayak tempat yang kekinian biar anak-anak gaul lah gitu. Jadilah goals kita makan bakso di tempat trendy. Tapi setelah menjalani proses kita untuk meraih semangkok bakso di tempat trendy itu, ternyata apa? Macet sampai sana. Kedua, karena trendy itu ya, jadi waiting listnya panjang. Bahkan waiting list sampai mau tutup aja kita nggak dapet slot untuk duduk di situ, untuk makan di situ gitu. Akhirnya gantilah ke tempat lain. Dari gagal untuk mendapatkan semangkok bakso di tempat kekinian itu, kita bisa kenal diri kita lebih dalam nih, dan kebutuhan kita sebenarnya apa sih gitu. Setelah dievaluasi lagi, ternyata yang kita mau itu sebenarnya makan bakso enak dengan experience yang satisfying gitu. Nah, beda ya. Aku mau makan bakso di Saya jadi bagian makan bakso nih. Belum Bu Ami, sabar ya Mbak Ami. Masih 1 jam lagi Mbak Ami. Tapi kasihan loh Mbak Ati, jauh nggak bisa dia makan bakso. Ada di sini ada yang buka warung bakso. Oh, Oke. Jadi benang merahnya apa nih kira-kira ya? Kalau dari cerita-cerita ini keren-keren deh. Apa Nan? Kira-kira Kayaknya kalau dari videonya Fatah nih, gagalan itu adalah step-step yang harus kita lalui gitu ya untuk menuju goal-goal tadi gitu. Kalau misalnya nggak dapat goal pertama, kalau kita udah melalui step-step tadi, kita jadi tahu, oh ternyata bisa jadi goal 2, bisa jadi goal 3 gitu ya. Gak cuma merenungi kegagalan itu aja gitu ya. Yeah, wise banget dokter. Kayaknya kalau wise-wise gini kita tanya dulu Bu Hera deh, ya nggak? Wah, ini Mami bisa banget nih. Kalau dilihat dari cerita tadi bagaimana ditinjau dari ekonomi ya, kemudian bagaimana kalau dalam penulisan tesis itu adanya gap, masalah-masalah yang kita hadapi. Apa sih masalahnya? Akar masalahnya tuh apa gitu kan? Kok jadi gagal begini? Lalu kita cari bagaimana nih solusinya. Nah, itu kan kembali kalau saya lihat dari sudut pandang pendidik, kita belajar seumur hidup ya sebenarnya, karena anak TK saja nih ya 4 tahun, itu kan sudah dilatih untuk bisa menunda kepuasan. Nah, artinya ini kan sebuah ujian sebenarnya, tantangan, ujian, belum adanya keberhasilan saat ini. Sabar toh, sabarnya melalui apa? Ya, terus mencoba, dan mencoba. Belajar terus, belajar seumur hidup. Itulah yang dapat kita tanamkan bahwa gagal, oke. Yang penting kita tetap punya semangat untuk maju, semangat untuk hidup, bahwa ujian, musibah, kegagalan yang saat ini kita hadapi adalah satu langkah kita untuk maju pesat
akan ada pelangi setelah hujan rintik di senja hari. Begitu barangkali. Terima kasih. Keren banget, Bu Hera. Aku boleh nanya nggak ke Bu Hera nih? Boleh, Kak. Dokter Hima, aduh. Gimana? Mau nanya, Bagaimana? ada tips-tips untuk di sini ya yang belum menikah nih mungkin nih. Kan jadi jangan jadi takut nih baca cerita ini gitu kan. Wah, kita menikah takut gini-gini gitu. Kira-kira ada tips and triknya nggak ya Bu untuk yang apa ya kira-kira yang bisa kita pelajari sebelum menikah gitu, atau ada buku apa atau ya apalah pokoknya tips and triknya untuk supaya nanti nggak kaget gitu bahwa nanti menikah itu ada hal-hal yang belum kita ketahui ternyata bakal terjadi gitu kira-kira. Terkaget-kaget ya. Iya. Nah itulah. Itu wajar dan itu saya alami juga bahwa kenalnya kita dengan seseorang yang akan menikah dengan kita itu tidak menjadi tidak menjadi ukuran bahwa kita akan bahagia, akan cinta, akan bahagia tanpa ada kerikil-kerikil dalam rumah tangga. Itu salah. Yang jelas bahwa sebelum kita menikah, yang jelas kita akan lihat bagaimana bibit, bebet, bobot kalau orang Sunda atau orang Jawa bilang ya. Artinya bahwa kita tahu bagaimana asal usulnya, bagaimana secara gen ya, keturunan, lalu bagaimana ekonominya kan setara. Kalau bisa terlalu jauh kita juga agak sulit ya sudah di dalam agama. Kemudian kita juga tahu bagaimana pandangan hidupnya. Kalau kita siapkan itu semua, kesehatannya, kemudian juga ekonomi dan pendidikannya, juga kita bisa lihat apakah pasangan kita ini bisa diajak kerjasama, bisa diajak komunikasi atau tidak. Banyak buku, salah satunya Surga di Telapak Kaki Ibu ya, kita bisa baca itu. Kemudian perkembangan manusia ya, sebelum kita baca perkembangan anak, perkembangan diri kita sendiri yang kita baca. Lalu perkembangan anak, tumbuh kembangnya seperti apa. Lalu kita siap dengan kata ikhlas dan sabar. Apapun ujiannya selama kita dalam masa pernikahan, bahagia yang utama adalah tujuan kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat nanti. Dengan berbagai tantangan yang kita hadapi, insya Allah. Dengan keikhlasan dua-duanya, saling mengerti, saling memahami. Terima kasih, Dr. Hima. Saya kembalikan. Banyak Bu Hera untuk tipsnya. Selanjutnya kita kemana lagi nih, Antratna? Mungkin kita dengar pendapat satu orang lagi kali ya. Coba kita tanya sekarang kalau pendapatnya Mbak Ida. Mbak Ida mana? Mbak Ida belum ngomong loh dari tadi. Ngomongnya sepatah-sepatah. Coba Mbak Ida, gimana Mbak Ida? Waduh, dari tadi disebut-sebut namaku. Dong, ngomong dong Mbak Ida. Tapi ada satu cerita lagi loh, belum kita bahas nih ya. Iya betul. Nggak apa-apa, sedikit aja dari Mbak Ida. Habis itu kita lanjut. Oke, kalau saya pertama-tama mau sampaikan terima kasih dulu sama Mbak Adi dan Citra ya, yang sudah bersedia untuk join dan sharing mengenai message dari tulisan. Saya mengagumi kedua orang ini yang berani menyampaikan itu kalau kita lihat ya kisah-kisah pribadi semua gitu ya, yang berani menyampaikan dan bersikap gitu untuk dijadikan bahan yang inspiratif atau sharing bagi sesama, terutama Mbak Atit yang penuh keberanian untuk bersikap, mengambil sikap sebagai ibu yang satu, tidak bertanya, padahal kita sebagai orang tua tahu banget ya perasaan gimana pada saat menerima situasi, kondisi seperti itu, tapi bisa menahan kemarahan, bisa menahan emosi yang sangat bermanfaat gitu untuk kedepannya dan menjadikan anak sebagai sahabat. Dan itu cerita dari Mbak Citra yang sangat inspiratif bahwa kegagalan sebelumnya itu kan berarti
sesuatu yang tidak seperti di jeder-jeder banget. Dan satu quote yang saya ambil lagi itu, selain menikah adalah kompromi seumur hidup, tapi kita juga menambahkan bahwa pernikahan adalah bukan hanya jadi sehidup semati, tapi sehidup surga. Dia tuh kadang-kadang nyebut gitu, tapi kadang-kadang dia sendiri tidak menyadari bahwa apa yang dia sebut itu ternyata nancep dan sangat bermanfaat. Itu tuh Citra gitu. Dia mendidik adalah bukan hal yang mendadak, tuh dia gitu ya. Jadi saya suka quotes-nya dia yang dia sampaikan, kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa itu sangat powerful ya. Dan saya secara pribadi, secara personal sangat belajar dari kedua cerita ini untuk dealing dengan anak, menjadikan anak sebagai sahabat, dan dealing walaupun dan juga bisa menyampaikan kepada anak-anak saya bahwa jangan takut untuk menghadapi sesuatu halang rintangan, karena itu sebuah proses gitu yang harus kita jalani dalam tahap selanjutnya dalam kehidupan kita, gitu kira-kira gitu loh Mbak Ratna. Terima kasih Bu Ida. Oke, berarti kita masih ada satu cerita lagi ya, Dokter Rima, yang terakhir ini. Oke, ini mungkin kita langsung menuju ke Tante Seva aja ya untuk cerita ketiga. Anakku penulis autistik. Silakan. Jadi saya nggak tahu nih, ini Mbak Vivi ada nggak ya? Nggak ada ya? Mbak Cemal. Vivi Cemal nggak ada ya? Kayaknya nggak ada deh. Oke. Siapa nih, Mbak Seva ya? Mbak Seva? Mbak Seva Iya, sudah. halo semuanya, maaf masih di jalan. Nggak apa-apa Mbak Sev, senang banget dengar suaranya. Jadi gimana Mbak Seva, coba cerita yang ketiga nih. Yang tentang anak autistik ya? Anak penulis itu. Cerita yang sangat luar biasa, yang menginspirasi banyak orang, bagaimana menjadi orang tua yang dipenuhi cinta luar biasa, dan karena percaya bahwasanya anak-anak spesial ini adalah anak-anak titipan dari Tuhan, yang nanti akan membawa orang tuanya juga ke surga, dan akan membawa semua orang yang berada dalam lingkungan dia, yang sayang dengan dia akan bawa kita ke surga. Kenapa? Karena mereka nggak akan pernah namanya ditanya sama Allah, dia akan pilih surganya di mana, dia nggak akan pernah dihisap. Ini cerita yang luar biasa, yang inspirasi banget. Dan ya sangat lekat gitu loh dalam kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang pendidik yang juga memang berteman, bersenda gurau, berinteraksi dengan anak spesial need. Begitu ceritanya. Begitu Mbak dan Mbak Rima. Oke, jadi apa namanya, mungkin yang berikut ini juga kita dengerin lagi dari Anan. Anan, gimana Anan kalau komentarnya tentang cerita yang ketiga? Oke, untuk cerita ketiga aku juga ada baca tentang ada seorang anak ya autis ya, dan kebetulan aku juga di sekolah selama bersekolah punya banyak pengalaman gitu untuk berinteraksi sama anak yang autis ini. Jadi bukan suatu hal yang aneh lagi untuk aku untuk melihat misalnya kayak ada anak yang berkebutuhan khusus di publik, kan misalnya masih banyak orang yang mungkin melihatnya masih agak gimana gitu ya. Nggak seperti aku yang melihatnya udah, oh ya mereka ini punya kelebihan yang kita nggak punya gitu loh. Jadi bukan suatu hal yang aneh. Lalu dari gimana ya, bercengkerama, terus juga istilahnya melihat bagaimana mereka pola berpikir ya segala macamnya. Nah itu aku juga bisa melihat kalau emang kuasa Tuhan itu kita tuh nggak bisa bayangin sih bagaimana besarnya gitu loh. Jadi gimana cara kita untuk bersyukur dengan apa yang telah kita terima selama ini, bagaimana kita bisa menerima semua kekurangan atau kegagalan yang kita udah terima, karena mungkin di luar sana tuh ada yang
lebih tidak seberuntung kita dalam hidup ini gitu. Jadi intinya kalau aku dari lihat itu gimana kita bisa mensyukuri semua yang kita dapat di hidup ini, dan dengan mensyukuri apa yang kita dapat itu bagaimana kita menggunakan semuanya itu untuk menjalani hidup itu untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk aku mungkin kira gitu aja Tante. Oke, thank you Dokter Rima. Ada yang mau disampaikan Dokter Rima? Banget ya Bu Sanan ini. Luar Lanjut kita biasa. ke menuju siapa lagi nih antara kira-kira bisa berbagi cerita yang belum. Ya, tapi aku tadi ini loh, apa namanya, kagum loh sama statementnya Anan, luar biasa banget, bijak banget. Aku jadi ingat dulu waktu SMA juga punya teman bijak banget, yaitu Bu Ami itu. Bijak banget dulu ya, Mi. Aduh, langsung ditembak ini. Coba gimana kalau Bu Gimana Ami? nih bijaknya nih? Aduh, bijak. Kalau mau deket-deket buka puasa memang harus tambah bijak, ya kan? Kalau nggak kalap ya Mbak Citra, Mbak Ati. Karena, oke, saya coba ini ya kan. Tapi Dokter Rima by the way mau izin pamit ya katanya ya, karena di Nusa Tenggara Barat udah mau buka ya. Monggo loh kalau emang mau. Ya, jadi banget. Pamit dulu karena mau buka puasa Wita. Oh iya ya. Terima kasih Ketemu ya, lagi Dok. besok. Terima Mbak. kasih Dok. Ya, sama-sama. Iya. Jadi kalau lihat dari cerita-cerita yang dibahas hari ini memang nggak kelepas ya sama benang merah dari cerita-cerita yang di hari pertama dan kedua. Tetap tematiknya itu adalah cinta, namanya juga markas cinta ya Mbak Ati, Mbak Citra. Jadi memang kalau kata Kang Maman nih, aku nge-refer sama ininya quotes-nya Kang Maman nih kayaknya. Cinta itu tak butuh alasan. Ia alasan sekaligus tujuan. Iya. Bijak banget nggak gue tuh? Ini Berat ya? Maman berat. Berat. Nah, Berat. tinggal sekarang konteksnya mau diarahin ke cerita yang mana nih gitu kan kira-kira. Nah, kalau dalam konteks tadi 3 cerita yang udah dibahas, kebetulan memang ternyata ada situasi-situasi yang mengindikasikan atau bisa kita identifikasi tuh sebagai tidak sesuai dengan harapan gitu. Tapi selalu bertumpu kepada hikmah apa atau lesson learn apa sih gitu kan yang dapat bisa kita tarik dari situasi tersebut. Kalau yang autistik sih udah relevan banget karena anakku kan juga autistik ya. Jadi istilahnya memang perjuangan ini Mbak penulisnya ini Mbak V Kemal ya. Iya. Nah, itu emang ini banget dan alhamdulillah kita udah pernah ketemu ya waktu itu ya Mbak Ida ya sama anaknya ya. Bisa memang dia sudah menghasilkan berbagai buku karena memang alhamdulillah anaknya ini termasuk yang high functioning gitu. Tapi kan autis kan spektrum ya. Tapi anyhow cerita ini sebenarnya ketiga cerita ini sebenarnya benang merahnya adalah kalau menurut saya seperti yang tadi juga merangkum pendapatnya Fatah segala macam adalah di soal kegagalan, ujian, tantangan, apalah itu, ketidakberuntungan, apalah semuanya lah yang tidak istilahnya kita harus bersikap di sana gitu kan. Kalau pertanyaan konyol tuh aku kalau ngelihatnya dari perspektif kata-kata yang happening sekarang atau kita mau risk taking atau risk averse gitu ya kan. Kalau dari sisi anak-anak muda pasti kalau aku nanya atau kritikal pasti ada impact-nya juga ke kita. Tapi kalau nggak ditanya jadi nggak tahu juga gitu kan atau nggak mengalami rasanya gitu. Jadi sebenarnya gimana menentukan posisi itulah gitu kan sebenarnya yang dibawa ke depannya pada suatu saat dia harus memutuskan problem solving sendiri, membuat decision sendiri itu berarti mengasah kemampuan
harus mengambil resiko atau resiko yang kalkulasinya seperti apa yang dia ambil, nah itulah yang harus ini kan. Ya seperti tadi kompromi kan juga harus ada ini ya Mbak Citra, ada suatu titik gitu. Kalau titiknya resikonya mungkin kalkulasinya masih bisa ini gitu ya, lebih banyak manfaat daripada mudaratnya, ya kenapa ini gitu, kenapa nggak kita challenge gitu diri kita gitu kan. Waduh, aku malu nih ada Bu Hera, soalnya Bu Hera udah senyum-senyum. Ya mungkin Bu Hera lebih banyak yang ini nih, bisa inspirasinya apa nih kalau dia cerita itu. Kalau aku sih itu kayaknya kesimpulannya. Iya, Bu Hera mungkin ada yang mau ditambahin setelah melihat benang merah tiga-tiganya. Iya, benang merahnya adalah satu kata cinta. Bahwa kita mendidik dengan cinta. Kita berkomunikasi di rumah dengan cinta. Sesulit apapun suami kita, ya kita bisa hadapi. Sekarang contoh saya lah, saya sendiri. Bagaimana saya harus menghadapi kehidupan nyata, bahwa sangat besar tantangan di depan, tapi harus bertahan dan harus kuat, begitu ya. Artinya bahwa dengan kemampuan yang ada, harus bisa menghadapi tantangan cinta, karena cinta terhadap anak-anak, cinta terhadap pekerjaan, cinta terhadap segala hal yang kita sudah pernah miliki, itu adalah kita kembalikan kepada Allah, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Itulah. Terima kasih. Oke, memang selalu bijak kalau Bu Hera itu ya. Nggak heran kalau Ami itu selalu ini berpanutan pada Ibu Hera. Masya Allah. Oke, tapi iya sih, saya sebenarnya pas baca yang tulisannya Mbak Ati ya, sebetulnya agak bertanya-tanya gitu, kenapa kalau anak kecil bertanya sesuatu hal yang dengan rasa ingin tahunya tuh harus dibilang, kenapa dibilangnya pertanyaan konyol gitu ya? Apakah pertanyaan-pertanyaan itu konyol, Bu Hera gitu? Kan dia nggak tahu itu apa gitu misalnya. Walaupun kita kaget-kaget sih dengernya kalau sebagai orang tua ya, karena saya pernah ngalamin. Sebenarnya tergantung sudut pandang kita ya, kekonyolannya itu ada di titik mana begitu. Karena sesungguhnya ada beberapa tahapan perkembangan yang justru anak itu menampilkan bahasa-bahasa negatif, bahasa yang kadang kita anggap, kenapa bahasa itu keluar saat ini, padahal dia dulu baik-baik saja begitu ya. Dan itu kan kita bisa lihat anak berinteraksi dengan siapa, kemudian siapa temannya, dan seperti sekarang gadget yang ia pegang, yang ia gunakan, apakah memang tidak ada dampak-dampak dari yang ia sudah alami saat ini. Kita harus bijak di situ, bahwa kekonyolan itu akan muncul ketika kita berpandangan negatif terhadap apa yang mereka ucapkan. Tapi kalau kita terima dulu, oh dia ingin tahu kata itu, oh mungkin sama-sama belajar yuk. Saya pernah menulis di sebuah cerita, saya ikut komunitas penulis juga, bahwa anak itu ingin tahu, dan kita ajak bersama, cari tahu yuk, kita baca buku, kita cari tahu informasinya, menghindarkan kata dan persepsi kekonyolan itu. Mungkin itu ya, mohon maaf Mbak Ati, Bu Ati, jadi memang ada banyak sudut pandang di sini. Tapi menarik sekali ini judulnya, sangat suka saya. Thank you. Terima kasih semua untuk masukannya. Saya belajar banyak. Maaf saya harus pergi, tapi harus ngajar. Tapi saya sangat suka sekali kelompok ini. Mudah-mudahan saya bisa ikut lagi besok untuk seterusnya. Terima kasih. Ditunggu ya Mbak Ati ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Ati. Oke. Ini apa yang harus ditanya lagi itu mungkin Mbak Fudoh nih, sambil kita ini menunggu, ini kebetulan Dokter Lis juga mau join nih katanya. Mbak Fudoh gimana nih kalau benang merahnya ketiga cerita ini? Tiga cerita ini ya Mbak, tentang pertama tadi kita bahas tentang apa sih judulnya? Saya jadi lupa. Pertanyaan konyol. Pertanyaan konyol. Terus kedua itu tentang
rumah, dan ketiga tentang anakku apa yang autistik itu ya, autistik Penulis. itu. Ketiga cerita ini mengindikasikan tentang kegagalan tapi dalam beragam versi kalau bagi saya. Nah, tapi dari kegagalan itu ada pembelajaran buat kita semua. Untuk yang dari pertanyaan konyol itu, dari situ mungkin si orang tua tadi, orang tuanya tadi penulisnya Ibu siapa? Saya maaf. Yang pertanyaan konyol. Pertanyaan Ibu Arti. Oh ya, Ibu. Iya, itu. Nah, dari orang tuanya Ibu Atin belajar gimana biar merasa menjadi orang tua yang lebih baik dari orang tuanya. Mempelajari kegagalan dari situ. Terus yang kedua yang dari cerita rumah. Seorang anak yang merasa bahwa di rumah itu dia keluarganya itu ketika dia kecil ada kegagalan dari orang tuanya. Nah, akhirnya kemudian berusaha untuk tidak melakukan apa yang dialami oleh kedua orang tuanya. Tapi ternyata masih ada kegagalan sedikit lagi. Nah, kemudian bisa memperbaiki kegagalan itu dengan berkomunikasi dengan suaminya. Tuh, terus kemudian yang ketiga, yang anakku itu apa namanya, orang tua. Sebelum lupa, ini ada penulisnya kayaknya join ya, Mbak Ida, Mbak Vivi Husen, itu penulis yang. Oh iya. Iya, maaf, baru join ya. Oke, pas nih kita lagi bahas nih Mbak Vivi, ya maaf ya kita dengar langsung aja dari penulisnya. Ya. Kira-kira apa nih Mbak, moral of the story-nya nih? Aku lihat perjuangan banget nih ya di cerita itu menjadi orang tua dari seorang yang autistik gitu. Monggo Mbak Vivi. Saya nggak buka kamera ya. Oke, nggak apa-apa. Tujuan penulisannya sebetulnya untuk lebih memotivasi barangkali orang tua ABK yang lain ya, bahwa memang anak kita memiliki kekurangan, tapi di balik kekurangannya itu pasti ada kelebihan yang diberikan. Kan Allah itu maha adil ya. Di dalam segala kesusahan pasti ada terselip di situ secercah harapan gitu ya, yang bisa membahagiakan kita. Jadi tujuannya sih sebetulnya itu menuliskan cerita tentang anak saya Virus. Alhamdulillah. Nah, mungkin sambil menunggu Dr. Liz join, mungkin bisa diundang dulu Mbak Ratna, Mbak Iswatin untuk mungkin pointers apa nih sebagai hikmah Ramadan. Oh iya betul, Mbak Iswatin. Gimana Mbak? Ya, Ibu. Oke, suara saya bisa diterima ya? Bisa Mbak Iswatin. Oke. Mohon maaf ini tadi saya terlambat, jadi nggak tahu cerita yang pertama tadi apa, padahal kayaknya menarik tuh. Mohon maaf. Iya, tadi koneksinya agak kurang jelas. Assalamualaikum Dr. Liz, by the way. Selamat bergabung Dr. Liz. Wah ini kok momennya pas banget ya, ini Mbak Iswatin boleh nggak sedikit nih? Ayo boleh, ya silakan. Ya, Dr. Liz, kebetulan kita lagi bicara tentang artikel story di Markas Cinta ini tentang orang tua yang memiliki putri autistik. Putrinya ini sekarang sudah mampu mengeluarkan khas karya. Ini seperti Dr. Liz juga nih kayaknya nih ya, putra-putrinya juga hebat-hebat. Monggo dokter kalau mau share. Maaf baru bergabung jadi tidak mendengarkan tadi topik bahasannya. Maksudnya sharing ya Bu Ami? Iya dokter, kebetulan nih Bu Vivi Husen nih yang penulisnya nih. Oh ya. Pasti tentunya banyak teman-teman di sini yang hadir yang juga
mantan Al-Falah atau masih di Al-Falah gitu, tahu cerita tentang anak saya termasuk Bu Ami gitu ya. Sharing saja tentang anak saya namanya Dito, anak pertama kami yang sekarang umur 23 tahun yang alhamdulillah Desember kemarin lulus D3 dari London School setelah melalui perjuangan yang luar biasa. Jadi anak saya terdiagnosis autis pada umur 22 bulan. Pada saat itu kami tidak paham kenapa dia nggak mau lihat saya. Semua orang mengatakan bahwa itu delay speech dan lain-lain gitu, tapi baru setelah ada seorang guru, waktu itu masih ikut sebelum Al-Falah ini, makanya kemudian pindah Al-Falah. Guru sebelumnya itu yang menyatakan, ibu, anak ibu kayaknya autis deh. Gitu. Bilang dari mana? Saya bilang, padahal saya dokter. Dia bilang ini jinjit-jinjit dan flapping. Gitu. Akhirnya saya memang waktu itu belum mengobati sebagai anak autis, berdiskusi, kemudian konsul pada dokter di RSCM, dokter Yoni, gitu ya, sekarang namanya sudah profesor. Lalu dia katakan, anak kamu ini autis. Derajatnya moderate to severe. Dan beliau itu orangnya to the point, dan kalau ngomong menurut saya sih waktu itu menghantam saya sekali. Tetapi saya pikir kalau dia nggak ngomong begitu, saya mungkin akan menganggap remeh. Karena beliau bilangnya begini, maaf kata-kata agak jelek. Kalau kamu nggak obatin anak kamu dengan benar, kamu nggak bimbing dia dengan benar, maka seumur hidup kamu akan nyebokin anak kamu. Saya pikir, waduh, begitu beratnya sampai harus nyebok aja dia nggak bisa gitu. Itu suatu hal yang sangat dasar, sangat untuk pribadi ya, kemampuan pribadi yang harus dia miliki gitu. Jadi saya, wah, sampai begitu dia nggak bisa. Waduh, seperti apa? Saya menangis. Tapi Masya Allah gitu, almarhum suami saya bilang, kita kan justru harus, kenapa harus anak saya? Saya dokter. Suami saya sarjana, kami berkecukupan alhamdulillah pada waktu itu, sehingga kenapa waktu anak saya pertama ini, saya hamil anak pertama ini kan kita menjaga sedemikian rupa, makanan yang terbaik, pasti minum susu, semuanya serba harus yang terbaik lah, pasti semua orang waktu hamil, apalagi anak pertama begitu ya. Merasa kenapa harus begini, apa salah saya gitu. Jadi denialnya mulai kan waktu itu. Tapi suami saya luar biasa, dia bilang begini, alhamdulillah kita dikasih tahu diagnosisnya. Jadi Allah Maha Baik, kita dikasih tahu caranya menyembuhkan karena udah tahu penyakitnya apa. Kalau kita nggak tahu, kita salah dan kita tidak cari jalan. Nah itu, jadi dukungan orang tua saya dan khususnya suami saya yang luar biasa itulah yang akhirnya membuat kami sama-sama jalan. Apapun yang kita ini kan ya, kita pikir memang Allah maunya kita diuji atau menjalani seperti itu ya. Jadi ternyata ya kemudian kedua anak saya menjadi the best terapis. Mungkin kalau teman-teman dari Al-Falah tahu ya bagaimana dia sama Bimo itu memperlakukan kakaknya. Kemudian suami saya juga sangat sabar. Jadi saya pikir kita harus merangkul anak itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dan juga anak-anak yang lain, adik-adiknya, supaya kita tidak memberikan perbedaan. Kita bisa membuat lingkungan itu sangat mendukung si anak autis ini sehingga bertumbuh sama. Nah itulah kenapa saya salah satu pemikiran untuk masukkan ke Al-Falah waktu itu, karena di Al-Falah itu kita mencampurkan anak-anak yang special needs dengan anak-anak lain. Mereka belajar tanpa perbedaan, mereka belajar bahkan belajar sholat. Sampai anak saya sekarang puasa Ramadan ini jalan penuh dan dia selalu sholat si dia Dito itu. Dan dia bisa berdoa. Dan saya selalu kalau habis sholat saya bilang, Dito berdoa, dan selalu bacanya Allahumma firli wali walidayya warahumma kama rabbayani shaghira. Dan itu membuat saya wow. Anak saya yang autis mendoakan saya gitu. Jadi ya semuanya tentu bukan suatu hal yang mudah. Tapi 23 tahun hasilnya Dito sekarang seperti ini, walaupun dalam komunikasi harus dipancing dulu ya, dia tidak pernah memulai dahulu, kecuali kalau dia minta makanan. Seperti waktu kita mulai Ramadan kemarin, dia bilang, kita bilang mau bulan puasa, dia bilang 23 Maret puasa, dia bilang gitu. Dia godain saya, Dito mau ketupat. Ketupat nanti kalau Lebaran, saya bilang gitu kan. Setelah itu,
Terus dia bilang 23 Maret puasa, 24 Maret puasa, 25 Maret puasa. Terus dia bilang ini, 2 April makan ketupat, tidak, masih 2 April hitung, kita puasa 30 hari. Saya bilang gitu kan. Terus teman saya ada yang bilang, kan saya cerita sama teman saya, kamu kenapa sih nggak belikan dia ketupat? Oh, dia pengen ketupat kok. Kan murah beli ketupat, kenapa harus nunggu lebaran? Saya bilang, di dalam pikiran kita ketupat itu adalah lebaran. Jadi dia harus surprise bahwa dia nggak selalu kalau minta ketupat, dia bilang, ini karena menurut pikiran dia habis lebaran kita makan ketupat. Dan dia mau kita memastikan bahwa iya kita lebaran makan ketupat. Bukan masalah makan ketupat yang harus sekarang. Tapi karena rangkaiannya, sesudah puasa kita akan lebaran dan kita akan makan ketupat. Jadi kita mengikuti alur pemikiran dia seperti itu. Nah, jadi ya itu ya kalau kita mengenai anak autis yang saya punyai yaitu seperti itu kira-kira. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini benar-benar nih Dokter Lis inspired banget ya. Mungkin bisa ini sekalian di ujung acara ya Mbak Ratna ya, Mbak Ismatin bisa mengambil atau segmen untuk hikmah Ramadannya apa nih dari sharing kita dari sejak awal tadi. Monggo Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ami, Bu Ratna. Ya di sini semuanya teman-teman yang ada di Markas Cinta. Kalau Ahmad Dhani punya Republik Cinta, kalau Mbak Ami punya Markas Cinta. Oke ya. Jadi kalau yang saya bisa ini ya ambil inspirasi, ya saya nggak berani, ini pengalaman semua orang yang ada di sini sangat berharga dan saya yakin malah justru saya yang bisa banyak mengambil inspirasi dari baik penulis maupun audiens yang ada di sini. Halo. Hai. Oke, nah saya kira tentang kegagalan, saya kira itu apa ya? Itu saya setuju tadi dengan siapa videonya tadi yang agak terputus tadi, bahwa kegagalan itu adalah sebuah proses dan segala macam. Dan memang kalau kita bisa mengambil inspirasi dari Al-Quran itu sendiri, ini kaitannya sama Ramadan. Ini saya bukan sewenang-wenang karena sok tahu ya, tapi saya berusaha untuk mengambil inspirasi dari Al-Quran itu sendiri, bahwa musibah atau ya kalau memang kegagalan itu dianggap sebagai musibah, tapi ada satu term di dalam Al-Quran itu yang selain musibah. Jadi apa tuh namanya, perspektifnya beda dengan musibah. Musibah itu kan sesuatu hal yang tidak enak dirasakan, tidak disenangi gitu kan. Tapi ada dalam Al-Quran itu ada yang namanya bala atau fitnah. Bala itu dan fitnah itu artinya ujian. Ya, itu ujian. Jadi karena itu ujian, pasti itu sangat memberi apa itu namanya ya, tujuannya adalah positif gitu. Dan Tuhan itu selalu memberi ujian kepada hambanya supaya meningkat kualitas dirinya. Itu sesuai di ayat surat Al-Mulk ayat 2 itu kan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kalian semua untuk kalian bisa lebih baik. Ya, lebih baik apanya ya, semuanya, dari mungkin amal ibadahnya dan sebagainya. Dan juga kalau memang kegagalan itu dianggap sebagai musibah, nah itu kita coba itu sebagai anggap sebagai ujian. Nah ternyata ujian itu banyak, yang baik yang buruk pun itu juga bagian daripada ujian. Nah itu mungkin semuanya sering mendengar ayat kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi setiap jiwa itu pasti akan merasakan apa itu namanya mati, dan kami menguji kalian itu dengan keburukan dan juga kebaikan. Ya, keburukan dan juga kebaikan itu berarti ya kadang kita diuji dengan kebaikan dan juga diuji dengan keburukan. Dan ada ayat yang lain juga menyatakan bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah, bahwa harta kalian, anak kalian itu juga ujian buat kalian, gitu. Itu banyak sekali ya ayat-ayat mengenai perspektif kita mengenai musibah. Ya memang musibah itu di dalam Al-Quran itu memang terkait dengan kesalahan manusia itu sendiri. Tapi kalau ujian itu benar-benar Tuhan yang memberi, gitu. Itu Tuhan yang memberi. Dan sebenarnya apa yang sikap apa yang harusnya kita apa tuh namanya
bisa kita mencontoh ya Nabi di sini bahwa kegagalan ya dalam menghadapi kegagalan. Nah, Nabi ya siapa yang tidak tahu ya, Nabi kan pernah berhijrah ke Madinah, itu juga bagian daripada strategi Nabi untuk mencari bagaimana dakwah Nabi biar sukses, karena amanah Nabi itu kan dakwahnya itu harus sukses, dan ketika jalan buntu itu dihadapi ya harus cari solusi yang lain. Itu yang saya ambil dari hikmah hijrah Nabi. Nah, sikap-sikap kita menghadapi kegagalan ya banyak, salah satunya itu bersabar ya. Seperti tadi perspektifnya, gagal itu juga menjadi sebuah ujian. Terus berprasangka baik, terus menerima kenyataan bahwa semua itu memang ada takdirnya, kalau kita bicara tentang ini takdir ya. Tapi Allah juga atau Al-Quran juga menuntun kita untuk selalu optimis dan mencoba kembali. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 itu dinyatakan bahwa Tuhan tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Gitu. Jadi di sini kita diajarkan untuk selalu optimis akan keadaan ya. Gitu. Terus tekad bulat dan berpasrah itu juga satu sikap untuk menghadapi kegagalan. Yang ini juga di Ali Imran ayat 159, di situ kaitannya ketika Nabi mengalami kekalahan perang Uhud ya. Nah, kita tahu di situ Nabi dikuatkan oleh Allah dengan banyak macam ayat Al-Qur'an ya, di situ disebut bahwa fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, itu kan salah satunya, dan juga kepada umat Islam yang saat itu mengalami kekalahan perang itu juga Allah juga memberikan semangat ya, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa lemah atau terhina, jangan bersedih karena kalian itu semua berharga. Nah, itu bahwa kita tuh punya harga ya di antara, walaupun kita kalah tapi sebenarnya kita tuh sangat berharga di mata Allah. Terus yakin akan diganti yang lebih baik. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 29 itu disebutkan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak mengganti ya, mengganti sesuatu sesuai kehendaknya dan juga menetapkan sesuatu. Gitu. Nah, itu mungkin barangkali kegagalan yang dirasakan itu akan diganti yang lebih baik. Terus ada satu hal lagi yang tadi entah cerita dari mana tadi saya tapi dapat sesuatu yang harus digarisbawahi, itu adalah kalau selesai sesuatu ya kita harus tuntas. Nah, kita balik lagi mengerjakan sesuatu yang lain. Nah, itu entah saya lupa tadi cerita yang dari mana. Jadi di ayat di Quran surat Asy-Syarah ya, mungkin kita sering baca ayat ini. Fa idza faragta fansab. Ya, jadi kita selesai menyelesaikan suatu pekerjaan ya, nanti kita harus pindah lagi pekerjaan yang lain. Terus apalagi mungkin masih ada waktunya Mbak Ami apa? Nah, itu udah ada yang gelisah buat nyiapin. Oh iya. Nah, itu. Hostnya tuh kayaknya. Oke. Ya mungkin itu sedikit dari saya yang mungkin sama-sama kita mengambil inspirasi dari kitab Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk sore hari ini. Amin. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Iswatin. Jadi kalau bisa saya rangkum, jadi menghadapi kegagalan itu biasa, karena kita akan menghadapi itu dalam hidup kita sehari-hari, tapi harus tetap semangat dan yakin Allah akan selalu memberikan yang terbaik. Dan di sisi lain kita juga harus mengutamakan komunikasi dengan atas nama cinta. Ya, gitu kali ya. Oke, terima kasih banyak semuanya. Berharga sekali pertemuan kita hari ini. Jangan lupa besok di jam yang sama kita akan ada Ramadan Senja lagi dengan Markas Cinta sesi keempat. Saya undang semua tetap untuk bisa hadir, dan saya berterima kasih banyak lagi kepada Dr. Liz, kepada Ibu Hera, kepada semua penulis dan semua panelis dan semua yang sudah hadir sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dok. Izin Selamat kabur. berbuka. Terima kasih semua.
Samara Inisiatif bertujuan memfasilitasi keluarga-keluarga di Indonesia untuk mencapai tujuan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Samara merumuskan isu penting dalam ketahanan keluarga dengan selalu merangkai pemikiran dari narasumber-narasumber dengan berbagai perspektif. Kegiatan Samara antara lain mengadakan acara sharing session atau talk show yang berisi beragam pemikiran tentang membangun keluarga berkualitas. Pemikiran tersebut setelah melalui suatu diskusi, selanjutnya dituangkan dalam bentuk buku yang merefleksikan cara pandang yang utuh untuk kehidupan keluarga yang berkualitas. Tahun ini, Samara kembali menerbitkan sebuah buku yang berjudul Keluarga, Jalan Kita Menuju Surga. Buku ini bisa menjadi referensi bagi generasi muda, serta bagaimana kiat menjadi generasi lansia yang mandiri dan sejahtera. Dalam 1 tahun ini, Samara memberikan perspektif spiritual, ekonomi, dan sosial dalam merencanakan keluarga. Dimulai dari kesiapan menikah sebagai titik awal perencanaan keluarga. Samara selalu aktif menanamkan mindset tentang pentingnya perencanaan keluarga pada generasi muda. Perencanaan tidak berhenti saat pernikahan usai, namun berlanjut dengan rencana memiliki anak dan menyiapkan masa depan mereka. Samara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kualitas hidup melalui pendalaman agama secara lebih baik. Selain merencanakan masa depan anak, perencanaan keuangan juga tidak kalah pentingnya dalam membentuk keluarga berkualitas. Oleh karenanya, perspektif tentang keuangan juga menjadi yang utama. Samara menekankan pula fenomena generasi sandwich yang kerap ditemui di Indonesia. Generasi sandwich tidak bisa dihilangkan, namun kita bisa mengelolanya dalam koridor berbakti kepada orang tua, kematangan diri, dan perencanaan keuangan keluarga. Dengan ketahanan keluarga yang solid, insya Allah segala problem dan tantangan di masa depan dapat dicarikan solusi bersama. Di masa depan, Samara akan tetap konsisten untuk selalu mengintegrasikan multi perspektif yang dilandasi oleh dasar-dasar Islami, yaitu melanjutkan berbagai kegiatan dengan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya masing-masing dengan tema yang aktual sehingga dapat terus menginspirasi keluarga-keluarga di Indonesia. Dokter